Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Kondoy. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD di Dinas Kesehatan Kota Manado. Ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Manado. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu estimasi pendapatan di sisi debit 54 juta rupiah. Kedua, estimasi perubahan sal di sisi debit 2.964 juta rupiah. Ketiga, apropriasi belanja di sisi kredit 3.081 juta rupiah. Jurnal anggaran ini kita ambil dari dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah ditampilkan di layar. Selanjutnya, kita masuk pada jurnal saldo awal, di mana terdapat akun kas di bendahara pengeluaran di sisi debit 2.800.000, lalu persediaan alat tulis kantor 1.300.000, lalu tanah untuk bangunan kantor 150 juta, lalu bangunan gedung kantor 200 juta rupiah, bangunan gedung kantor 200 juta, kendaraan dinas roda 2 52 juta, kendaraan dinas roda 4 120 juta, kendaraan mobil ambulans 90 juta, utang PPH 21 di sisi kredit 2.350.000 rupiah, lalu utang PPN di sisi kredit 450.000, lalu ekuitas di sisi kredit 300.000 rupiah. Jurnal saldo awal finansial ini diambil dari neraca yang sudah ditampilkan di layar. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum dengan menggunakan transaksi yang telah saya tampilkan di layar. Pada transaksi yang pertama, tanggal 4 Januari 2021, kita akan membuat jurnal finansial dengan akun utang PPH 21 di sisi debit 2.350.000 rupiah, utang PPN pusat 450.000, kas di bendahara pengeluaran pada sisi kredit 2.800.000, dan pada transaksi tanggal 8 bulan Februari 2021 terdapat akun kas di bendahara pengeluaran 75 juta, RRPKD 75 juta. Pada transaksi tanggal 15 Maret 2021 kita akan membuat jurnal finansial dan anggaran pada akun gaji pokok PNS atau uang representasi LO 1.328.980.650, lalu tunjangan keluarga LO 376.401.150, lalu tunjangan jabatan LO 305.513.150, lalu pada tunjangan fungsional LO 296.376.450, lalu pada tunjangan fungsional umum LO 35.500.000 rupiah, tunjangan lauk pauk 113.205.650, lalu pada tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO 44.26.950, RRPKD ya 2.500.000.000. Dan kita akan masuk pada jurnal anggaran gaji pokok PNS atau uang representasi 1.328.980.650, tunjangan keluarga 307
150. Tunjangan jabatan 305.513.150. Tunjangan fungsional 296.372.450. Tunjangan fungsional umum 35.500.000. Tunjangan lauk pauk 113.205.650. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus 44.026.950. Estimasi perubahan sal 2.500.000.000 rupiah. Dan kita akan masuk pada transaksi tanggal 19 bulan April. Kendaraan dinas roda 2 23 juta, RRPKD 23 juta, dan belanja modal kendaraan dinas bermotor pada estimasi perubahan sal 23 juta rupiah untuk jurnal anggaran. Dan kita akan masuk transaksi tanggal 24 bulan Mei 2021, kendaraan dinas roda 4 pada RKPPKD 120 juta rupiah untuk jurnal finansial. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada estimasi perubahan sal untuk jurnal anggaran 120 juta rupiah. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 7 bulan Juni. Beban persediaan alat tulis kantor pada RKPPKD 80 juta rupiah untuk jurnal finansial. Belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan sal 80 juta rupiah untuk jurnal anggaran. Kita akan masuk transaksi tanggal 12 bulan Juli, kendaraan mobil ambulans pada RKPPKD 87 juta pada jurnal finansial. Belanja modal pengadaan kendaraan ambulans pada estimasi perubahan sal 87 juta rupiah pada jurnal anggaran. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 23 Agustus, kas di bendahara penerimaan pada pelayanan kesehatan di puskesmas 60 juta rupiah pada jurnal finansial. RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan 60 juta rupiah pada jurnal finansial. Estimasi perubahan sal pada pelayanan kesehatan di puskesmas LRA 6 juta rupiah untuk jurnal anggaran. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 27 September. Terdapat akun honorarium tenaga kesehatan 43 juta. Beban persediaan alat tulis kantor 85.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran pada kredit 128.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD 128.500.000 rupiah untuk jurnal finansial. Honorarium tenaga kesehatan 43 juta rupiah pada jurnal anggaran. Belanja alat tulis kantor 85.500.000 rupiah. Estimasi perubahan sal pada kredit 128.500.000 rupiah. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 4 bulan Oktober. Honorarium tenaga kesehatan 30 juta rupiah untuk jurnal finansial. Beban persediaan alat tulis kantor 31.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran 61.500.000 rupiah. Honorarium tenaga kesehatan 30 juta rupiah untuk jurnal anggaran. Belanja alat tulis kantor 31.500.000 rupiah. Estimasi perubahan sal
dikredit Rp61.500.000. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 8 November RRPKD pada kas di bendahara pengeluaran 13.500.000 untuk jurnal finansial. Kita akan masuk pada transaksi tanggal 13 Desember kas di bendahara pengeluaran 14.744.903 rupiah. Utang PPH 21 pada dikredit 6.644.903 rupiah. Utang PPN pusat dikredit 8.100.000 rupiah. Utang PPH 21 6.644.903 rupiah pada jurnal anggaran. Utang PPN pusat 8.100.000 kas di bendahara pengeluaran 14.744.903 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Seperti yang sudah saya tampilkan, terdapat transaksi yang sudah dibuat jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya kita akan membuat buku besar. Buku besar pertama pada akun kas di bendahara penerimaan, di mana akun ini diambil dari saldo awal, jurnal umum, dan juga jurnal penyesuaian. Seperti pada tanggal 1 Januari 2014 terdapat saldo awal, namun karena tidak ada transaksi maka tidak ada nominalnya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus terdapat transaksi. Pada tanggal 23 Agustus terdapat akun kas di bendahara penerimaan dengan transaksi menerima pendapatan retribusi sebesar 6 juta di debit. Kemudian pada tanggal 23 Agustus menerima pendapatan retribusi di kredit. Dan untuk mencari saldo akhir dari kas di bendahara penerimaan, kita menjumlahkan saldo awal ditambah transaksi tanggal 23 Agustus, kemudian hasilnya dikurangi lagi dengan pada transaksi di sebelah kredit dan akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula dalam pembuatan buku besar selanjutnya dengan melihat kembali jurnal saldo awal, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian yang ada untuk dimasukkan ke dalam buku besar yang akan dibuat. Selanjutnya kita akan masuk pada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Contohnya pada kas di bendahara penerimaan, kita mengambil saldonya melalui buku besar yang telah kita buat terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke neraca saldo. Begitu pula dengan akun-akun yang selanjutnya, semua akun dan saldonya diambil dari buku besar sehingga jumlahnya sama antara debit dan kredit atau balance.
Selanjutnya kita akan masuk pada laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas, pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Seperti yang sudah saya tampilkan, merupakan laporan operasional yang sudah saya buat. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Untuk uraian yang pertama ekuitas awal dengan jumlah Rp613.300.000 diambil dari neraca setelah disesuaikan. Kemudian untuk surplus atau defisit LO diambil dari laporan operasional, kemudian mendapatkan ekuitas akhir. Kita menjumlahkan ekuitas awal sampai pada lain-lain agar mendapatkan ekuitas akhir 2.469.466.669 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat neraca, di mana neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Seperti yang sudah saya tampilkan, neraca yang telah saya buat sehingga mendapat jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Selanjutnya kita akan masuk pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun, dan ini merupakan laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja daerah yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan masuk pada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen, di mana di sini kita membuat jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Ini merupakan tampilan dari jurnal penutup LRA dan LO yang telah saya buat. Kita akan masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan merupakan sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Dan ini merupakan tampilan dari neraca saldo setelah penutupan yang telah saya buat, dan di mana neraca saldo setelah penutupan hasil akhirnya
harus sama antara debit dan kredit. Itulah penjelasan mengenai tentang penyusunan laporan keuangan SKPD di Kota Manado, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.